واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Topik yang ingin saya angkat adalah tentang bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin tanggal 18 Desember itu dijadikan sebagai Hari Internasional Bahasa Arab. Hari Internasional Bahasa Arab yaitu hari yang ditetapkan pada waktu tersebut bahasa Arab sebagai bahasa resmi PBB. Jadi seingat saya itu ada PBB itu punya 6 bahasa resmi. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh beserta para pemirsa dan seluruh pendengar dimanapun keberadaannya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang jika kita ingin menghitungnya dan menyebutkannya satu persatu niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian kita juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini dan mengajarkan kepada kita seluruh kebaikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pagi di subuh yang mulia ini, di subuh Selasa, yang mengisi majelis kita yang dimuliakan Allah ini adalah Profesor Dr. Fauzi Saleh, dan dikarenakan beliau masih berada di luar negeri dan sepertinya Ustadz yang diminta untuk menggantikan beliau juga tidak berhadir, akhirnya perkenankan saya untuk membersamai hadirin hadirat sekalian dalam beberapa menit ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, sebelum saya memulai kajian kita pada subuh yang mulia ini, ada dua hal yang ingin saya sebutkan. Yang pertama, sebagian jamaah mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi ada sujud di rakaat yang pertama. Hadirin yang mulia,
sujud yang kita lakukan tadi namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dianjurkan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quranul Karim. Jumlah ayat sajadah yang disepakati oleh para ulama itu ada 14. Ada satu tempat yang mungkin tidak disepakati, dan ayat yang tadi kita dengarkan adalah salah satu ayat dari surat An-Naml yang disepakati para ulama ada sujud tilawah di dalamnya. Ini adalah hal yang pertama yang ingin saya sebutkan. Adapun rincian dari ayat-ayat sajadah tersebut saya kira sudah pernah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Salman Syarifuddin Al-Hafidh. Adapun hal kedua yang ingin saya sebutkan di awal bincang-bincang kita pada subuh yang berbahagia ini adalah tentang suara HP ketika salat. Tentang HP yang berbunyi ketika salat, apakah itu karena alarm ataupun ada telepon masuk ataupun yang sejenisnya. Ini bagi yang kita yang membawa telepon genggam ketika salat, memang sedapat mungkin kita nonaktifkan alat komunikasi tersebut agar tidak berbunyi di waktu yang tidak diinginkan, karena itu bisa mengganggu jamaah yang lain. Akan tetapi jikapun lupa kita mematikannya, maka tidak ada masalah untuk mematikannya ketika di dalam salat, karena ini tergolong ke dalam darurat, ya. Karena kalau tidak kita matikan, bunyi yang berkepanjangan, apalagi jika itu berupa musik, itu akan mengganggu jamaah yang lain. Itu kemudaratannya lebih besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada tema kajian kita pada subuh yang mulia ini. Topik yang ingin saya angkat adalah tentang bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin tanggal 18 Desember itu dijadikan sebagai Hari Internasional Bahasa Arab. Hari Internasional Bahasa Arab yaitu hari yang ditetapkan pada waktu tersebut bahasa Arab sebagai bahasa resmi PBB. Jadi seingat saya itu ada PBB itu punya 6 bahasa resmi, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Spanyol dan bahasa Rusia. Jadi ada 6 bahasa resmi yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai bahasa resmi PBB. Bahasa Arab itu sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah, di samping memang merupakan bahasa atau bahasa yang sangat erat kaitannya dengan agama kita, karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai dalam bahasa Arab, moga-moga kalian berpikir. Dan kurang lebih ada sekitar 11 ayat yang mirip dengan ayat tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang intinya menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, jika memang demikian kondisinya, maka
sepatutnya kita menjadikan bahasa Arab ini adalah bahasa prioritas kita. Ya, karena kita di samping Al-Qur'anul Karim, kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita dengan bahasa Arab. Oleh karena itu sudah sepatutnya, sebagaimana sudah saya sebutkan, agar kita bersungguh-sungguh mempelajari bahasa ini, karena bahasa ini adalah bahasa yang sangat penting. Ada yang mungkin di antara kita yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, ataupun 70 tahun, ataupun ada yang lebih dari 70 tahun. Mungkin ada di antara kita juga yang hingga detik ini belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya salat dan bermunajat kepada Allah. Di antaranya, di antara faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah ketidaktahuan kita dengan bahasa Arab. Bahkan di bacaan-bacaan di dalam salat kita pun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami hal tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk mulai bersungguh-sungguh mempelajari bahasa ini agar kita bisa merasakan dan memahami apa yang kita baca di dalam salat-salat kita dan di dalam doa-doa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa Arab di samping memang merupakan bagian dari agama kita, bahasa Arab juga merupakan bahasa yang penting untuk dipelajari untuk kehidupan duniawi kita. Jadi dilansir oleh Wikipedia bahwa bahasa Arab itu menjadi bahasa yang digunakan secara resmi oleh 467 juta jiwa di dunia ini. Ini angka yang lumayan besar, dan menurut Wikipedia juga bahasa Arab ini merupakan bahasa yang ketiga ataupun keempat yang paling banyak digunakan di dunia ini, dan secara resmi digunakan oleh 27 negara sebagai bahasa yang resmi digunakan, dan bahasa Arab menempati posisi keempat dari sisi para penggunanya di internet. Bagi orang yang memandang bahwa bahasa ini adalah bahasa yang prospektif dari sisi bisnis, tentunya angka-angka tersebut atau data-data tersebut itu bisa setidaknya memantiknya untuk mempelajarinya agar bisa melakukan hubungan dengan orang-orang yang bertutur dengan bahasa Arab untuk bisnis, ekspansi bisnis, dan yang semacamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebagian menyebutkan bahwa bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari. Ya, sebagian mungkin kurang tertarik untuk bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa bahasa Arab itu tidak menguntungkan sebagaimana menguntungkannya bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu merupakan bahasa bisnis, bahasa internasional, sedangkan bahasa Arab itu tidak demikian, dan itu sudah kita jawab.
Sebagian yang lain beralibi bahwa bahasa Arab itu bukanlah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Hal ini juga merupakan anggapan yang berlebihan. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa biasanya orang menganggap bahasa Arab itu susah karena beberapa hal. Alasan yang teratas yang disebutkan adalah karena belum pernah mencobanya. Jadi orang akan beranggapan bahwa bahasa Arab itu susah karena qil wa qal. Ada orang bilang bahasa Arab itu susah, jadi itu termakan oleh kita tanpa kita sendiri itu mengeceknya secara langsung. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan adalah karena mereka belum tahu cara belajar yang efektif. Nah, kita bersyukur bahwa seiring perkembangan zaman banyak sekali kita temukan inovasi baru dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada banyak lembaga-lembaga yang membuka kursus bahasa Arab dan mereka menawarkan metodologi yang semakin termutakhirkan seiring perkembangan waktu. Dan di Banda Aceh di sini juga secara khusus mungkin bisa saya sebutkan, ada di samping lembaga-lembaga resmi, lembaga pendidikan resmi seperti UIN Ar-Raniri dan universitas-universitas yang lain atau sekolah tinggi yang lain, juga ada seperti misalnya Ma'had Khadimil Haramain atau lebih dikenal dengan LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yang fokus mengajarkan bahasa Arab dasar, ya. Kemudian salah satu penyebab lain yang menjadikan banyak orang enggan untuk belajar bahasa Arab adalah karena dan menganggap bahwa bahasa Arab itu susah adalah karena mereka tidak memberikan porsi waktu yang realistis. Ya, dengan waktu yang singkat harus bisa menguasai banyak hal, tentunya dengan kondisi bahasa Arab yang kompleks itu mungkin tidak berimbang. Jadi ketika seseorang tidak memberikan porsi waktu yang realistis untuk mempelajari bahasa Arab, itu juga merupakan salah satu kendala. Dan hal yang keempat yang membuat orang menganggap bahwa bahasa Arab itu susah adalah karena kurangnya motivasi. Nah, salah satu motivasi terpenting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa bahasa Arab ini adalah bahasanya agamanya Islam, bahasanya agama Islam. Seseorang yang ingin memahami Islam dengan lebih baik itu haruslah mempelajari bahasa Arab dengan baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau pernah berpesan bahwa agar kita mempelajari bahasa Arab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti juga pernah menyebutkan, wala syakka anna ilmal lughati minad din, dan tidak diragukan lagi bahwa ilmu bahasa itu merupakan bagian dari agama, atau mengetahui bahasa itu merupakan bagian dari agama. Tentunya bahasa yang beliau maksud adalah bahasa Arab. Li'annahu min furudil kifayat, karena mengetahui bahasa Arab itu merupakan bagian dari atau salah satu dari fardu kifayah. Fardu kifayah artinya
jika sebagian dari atau sekelompok dari orang di suatu tempat mengetahuinya atau melakukannya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Wa bihi tu'rafu ma'ani alfadhil Qur'ani was sunnah, dan dengan bahasa Arab dan dengan mengetahui bahasa Arab kita bisa mengetahui makna-makna dari lafaz Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari juga pernah menyebutkan bahwa beliau itu heran dan takjub bagi orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Ya, bagaimana seseorang itu bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran jika dia tidak mengetahui maknanya. Memang benar Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa orang yang bersih hatinya itu tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran, tidak akan pernah merasa puas dari membaca Al-Quran. Akan tetapi tentunya dengan hanya mengandalkan kecintaan kepada Al-Quran tanpa memahami maknanya, itu tidak akan sama bagi orang yang memahaminya, dan pemahaman terhadap bahasa Al-Quran itu akan memotivasi dia untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran dan lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Semoga majelis yang singkat ini bisa menyalakan sedikit semangat bagi kita yang mendengarnya, khususnya saya pribadi, untuk lebih tekun mempelajari bahasa Arab dan lebih menyadari bahwa bahasa ini adalah bahasa yang sangat penting, tidak hanya untuk akhirat kita tapi juga untuk dunia kita. Abu Mansur As-Sa'alibi pernah menyebutkan, dan ini menjadi perkataan yang akan menutup majelis kita. Beliau pernah menyebutkan seperti ini: Man ahabba Allah Ta'ala ahabba Rasulahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Allah Ta'ala, dia akan mencintai Rasulnya yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba an-nabiyyal arabiyya ahabbal arab. Barang siapa yang mencintai Nabi Arabi, Nabi yang merupakan orang Arab, barang siapa yang mencintai orang Nabi Muhammad yang merupakan orang Arab, dia akan mencintai orang Arab. Wa man ahabbal araba ahabbal arabiyyata allati biha nazala afdalul kutub ala afdalil ajami wal arab. Barang siapa dia mencintai orang Arab, dia akan mencintai bahasanya, dia akan mencintai bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan makhluk terbaik di kalangan Arab dan Ajam. Wa man ahabbal arabiyyata auniya biha. Barang siapa mencintai bahasa Arab, dia akan memperhatikan bahasa tersebut. Wa sabara 'alaiha, dan dia akan bersabar untuk mempelajarinya. Wa sarafa himmatahu ilaiha, dan dia akan memfokuskan semangatnya untuk mempelajari bahasa tersebut. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين آمين
بسر الفاتحة. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى.